Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Zudi Anwar dengan NIM 202431171 dari mahasiswa Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang mengenai tugas UTS untuk mata kuliah PTI atau Proyek Teknologi Informasi yang diampu oleh dosen Pak Riki Rudi Siregar. Nah, mungkin langsung saja kita mulai ke presentasinya. Nah, di sini saya membuat program itu namanya SIGIZI Nasional. Apa itu SIGIZI? SIGIZI sendiri adalah singkatan dari Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis IoT dan AI untuk program makanan bergizi gratis atau yang biasa disebut MBG di Indonesia pada tahun 2026. Nah, di sini ada agenda presentasinya kurang lebih ini ada 6 ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan masalah, itu mengenai konteks program MBG Indonesia dan juga tujuan dan output project, itu mengenai sasaran dan luaran yang diharapkan atau hasil yang diharapkan. Yang ketiga itu solusi mengenai si gizi nasional, yaitu konsep sistem dan juga arsitektur teknologi informasinya. Yang keempat itu ada tata kelola atau governance, yaitu mengenai struktur organisasi dan juga manajemen proyeknya, dan juga ada strategi implementasi, yaitu tentang roadmap ataupun rencana pelaksanaannya. Dan juga yang terakhir itu ada model AI ataupun analitik, yaitu mengenai dashboard dan juga sistem kecerdasan buatan untuk program SIGIZI ini untuk apa makanan bergizi gratis atau MBG Indonesia di tahun 2026 ini. Nah, langsung aja kita masuk ke agenda pertama, yaitu mengenai latar belakang program MBG. Program MBG 2026. Nah, mari kita lihat skalanya ya. Nah, program MBG ini yaitu inisiatif strategis nasional untuk meningkatkan gizi masyarakat. Target utama yaitu peserta didik di seluruh Indonesia. Tujuannya itu bisa menurunkan angka stunting secara nasional dan juga mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Nah, ini dan program ini juga melibatkan ribuan sekolah, lewat produksi dan juga Pemda. Nah, target penerima sendiri kurang lebih ini ada 82 siswa yang terletak di 514 kabupaten ataupun kota cakupan, yang dimana program masif ini bertujuan untuk menekan angka stunting yang saat ini masih ada di 21,4%, yang dimana skala ini masih tergolong tinggi, dan juga estimasi anggaran per tahun ini mencapai 71 triliun. Ini mungkin anggaran yang cukup besar untuk sebuah program karena skalanya juga besar. Nah, kita langsung lanjut ke permasalahan utama program MBG. Nah, di sini ada 4 masalah ya yang saya temukan atau yang berhasil saya analisa. Yang pertama itu ada distribusi yang tidak merata. Nah, makanan bergizi ini belum terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah, terutama daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga yang tertinggal. Terus tuh untuk monitoring kualitas itu masih tergolong lemah karena tidak ada mekanisme real time yang digunakan untuk memantau kualitas dan nilai gizi makanan yang diterima peserta didik. Ya, sebabnya ini masih banyak ya makanan atau MBG ini yang gizi ini masih belum mencukupi untuk namanya sendiri, karena namanya adalah makanan bergizi gratis, sedangkan untuk gizi ini tidak mencukupi untuk standar anak sekolah ya. Jadi mungkin kualitasnya juga masih lemah. Terus itu ada potensi kebocoran anggaran. Nah, rantai distribusi yang panjang tanpa audit digital membuka celah penyelewengan dana dan juga logistik. Di sini ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, banyak kasusnya mengenai di mana program MBG ini selain memakan banyak anggaran negara, itu juga yang dimana katanya membuka banyak lapangan pekerjaan, tapi MBG ini sendiri dimanfaatkan celahnya banyak oleh para oknum-oknum yang dimana mereka itu menggunakan MBG
Ini untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya kayak ada kasus yang kemarin itu ya mungkin tidak saya sebutkan. Selanjutnya ada data lintas instansi yang terfragmentasi. Sekolah, dapur produksi, pemerintah daerah, dan pusat beroperasi dengan sistem yang terpisah-pisah. Jadi dari sekolah dan juga dapur produksi dan pemerintah daerah itu dan juga pusat operasi ini masih terpisah-pisah, jadi tidak satu gitu. Jadi kurangnya komunikasi antar tempat-tempat yang dibutuhkan untuk program ini. Jadi masih banyak kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan luaran proyek. Tujuan dan luaran proyek itu tujuannya sendiri itu membangun sistem TI atau teknologi informasi nasional yang terintegrasi untuk MBG dan memastikan transparansi distribusi makanan bergizi, menyediakan monitoring kualitas gizi secara real time, mencegah kebocoran anggaran via audit digital, dan juga mengintegrasikan data lintas instansi, yaitu sekolah, dapur, Pemda, dan juga pusat. Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data ataupun data driven policy. Nah, solusi inti yang kami tawarkan adalah integrasi antara IoT dan AI, yaitu sistem ini tidak hanya mencatat data. Oleh karena itu, proyeksi gizi nasional ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, memfasilitasi audit digital, dan juga memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis data. Hasilkan untuk luaran atau output sendiri yaitu ada konsep sistem aplikasi MBG secara nasional. Nah ini seperti dulu tadi gizi nasional, dan juga ada dashboard untuk monitoring distribusi dan juga untuk mengontrol kualitas gizi secara real time, dan juga ada model AI atau analitik untuk optimasi distribusi dan perencanaan pangan. Dan terakhir ada laporan analitik sebagai dasar kebijakan pangan nasional. Nah, jadi luaran ini berupa aplikasi terpadu ya, seperti dashboard monitoring hingga model AI untuk optimasi distribusi yang bisa digunakan oleh stakeholder terkait. Solusi gizi ini. Solusi inti yang kami tawarkan adalah integrasi antara IoT dan AI. Sistem ini tidak hanya mencatat data, tetapi juga aktif mengawasi. Sensor IoT di dapur produksi akan memantau kondisi fisik makanan, seperti apakah makanan itu masih layak makan ataupun masih segar atau tidaknya. Nah, sementara AI-nya akan bertugas untuk mengelola efisiensinya. Semuanya terhubung ke satu cloud backend yang tersentralisasi. Mungkin ada ataupun flowchartnya seperti ini ya. Jadi itu ada dashboard real time, nanti menghasilkan laporan analitik. Nah, dashboard real time ini dihasilkan dari IoT sensor dan juga quality monitor, dan ada cloud backend dan juga API gateway-nya. Nah, di luaran ini ada aplikasi mobile untuk sekolah dan dapur, dan juga ada AI atau machine learning mengenai engine dan juga aplikasi. Nanti akhirnya ada laporan analitik dari hasil semua ini. Nah, arsitektur teknologinya mungkin ada layar pertama ini ada data collection atau yang berupa IoT dan mobile. Sensor IoT untuk suhu, kelembapan, dan juga berat. Dan juga ada aplikasi mobile untuk Android dan iOS, dan scanner QR makanan, dan juga kamera CCTV dapur. Selanjutnya ada layar kedua yaitu data integration seperti API dan juga middleware. REST API gateway seperti Node.js dan juga Fast API, message queue seperti RabbitMQ ataupun Kafka, ETL pipeline, data lake seperti Azure ataupun AWS. Nah, selanjutnya layar ketiga itu ada untuk processing dan juga AI engine. AI optimasi distribusi seperti Python ataupun TensorFlow, analitik gizi real time, deteksi anomali anggaran, prediksi kebutuhan pangan. Dan juga ada layar keempat untuk presentation yang berbentuk dashboard ataupun report. Nah, jadi ada dashboard nasional yang menggunakan Lake.js, dan juga ada laporan di PDF otomatis yang akan dibuat, dan juga ada notifikasi real time, dan juga ada portal transparansi publik. Nah, secara teknis arsitektur kami ini dibagi menjadi layer ya, ada collection layer menggunakan sensor, aplikasi mobile, dan CCTV. Data ini tarik melalui API gateway dan Kafka di integration layer agar stabil saat traffic tinggi. Kemudian data diproses di AI engine layer menggunakan Python atau TensorFlow, dan hasilnya akan disajikan melalui React.js di presentation layer. Jadi urutannya seperti itu. Terus ada tata kelola proyek atau project governance. Nah, itu ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini ada Kemendikbud ataupun Kemenkes, juga PKP. Dan di bawahnya itu ada Chief Technology Officer atau CTO, dan juga Data Protection Officer atau DPO, dan juga ada Project Manager Nasional.
Nah, terus tuh tingkat bawah ini ada tim regional untuk 34 provinsi, dan juga ada tim DevOps ataupun Cloud, dan juga ada tim AI atau Machine Learning Engineer, dan juga ada tim audit dan compliance. Nah ini tuh sesuai dengan standar PMBOK 7.0 dan juga ISO 27001 mengenai keamanan data, dan juga mengenai PP 071 garing 2019 mengenai tata kelola TI pemerintah, dan juga Agile Scrum Framework. Nah, jadi sistem yang besar ini butuh tata kelola yang ketat. Proyek ini akan dikelola menggunakan framework PMBOK dan Agile untuk menjaga privasi data jutaan siswa. Sistem ini diwajibkan memenuhi standar keamanan ISO 27001 dan mematuhi regulasi pemerintah terkait tata kelola sistem elektronik seperti yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya ada strategi roadmap atau strategi implementasi dan roadmapnya. Nah, pertama itu ada fase ke-1 untuk bulan 1 sampai ke-6, yaitu ada foundation dan pilot. Jadi kita menggunakan kita mulai merancang setup infrastruktur cloud nasional, dan juga mengembangkan MVP sistem inti, dan juga memilih pilot atau membangun pilot di 5 kota besar, dan melakukan integrasi data awal, yaitu di Kemendikbud dan juga Kemenkes. Terus ada fase kedua untuk bulan ke-7 dan sampai bulan ke-18, yaitu expansion dan integration. Nah, setelah selesai di fase 1, kita lanjut ke roll out ke 34 provinsi secara bertahap. Selanjutnya kita integrasi IoT sensor di dapur produksi dan juga pelatihan operator Pemda dan sekolah. Terus kita melakukan aktivasi dashboard monitoring real time. Nah, selanjutnya ada fase ketiga, yaitu bulan 19 sampai bulan 30, yaitu untuk optimization dan juga scale. Nah, setelah berhasil di fase kedua, selanjutnya tahap yang kita lakukan adalah deploy model AI distribusi optimal, yang cakupannya itu sudah 100% untuk sekolah nasional, dan juga laporan analitik otomatis untuk kebijakan, dan juga audit keamanan dan sertifikasi ISO 27001. Nah, jadi kami ini merancang roadmap-nya itu selama 3 fase atau 2,5 tahun ya. Fase 1 adalah untuk fondasi berupa percontohan di 5 kota dan menyiapkan infrastruktur cloud. Fase keduanya adalah ekspansi ke nasional ke 34 provinsi, dan fase ketiganya fokus pada optimasi tingkat lanjut dengan mengarahkan model AI secara penuh. Selanjutnya ada model AI dan dashboard dan laporan analitik. Model AI atau machine learning-nya itu ada route optimization AI menggunakan algoritma TSP dan reinforcement learning untuk rute distribusi optimal, dan juga ada nutrition quality classifier CNN ataupun LSTM menganalisis gambar dan data sensor mengenai nilai gizi. Selanjutnya ada anomaly detection isolation forest untuk deteksi kebocoran anggaran otomatis dan demand forecasting. LSTM time series prediksi kebutuhan pangan per wilayah. Nah, untuk dashboard dan laporan sendiri, kita ada peta distribusi secara real time untuk seluruh Indonesia, dan juga ada grafik nilai gizi per sekolah atau per kecamatan, dan alert otomatis jika standar gizi tidak terpenuhi. Selanjutnya ada tracking anggaran dan realisasi per dapur, ada laporan PDF otomatis setiap bulanan ataupun triwulan, dan juga ada API terbuka untuk KPK dan BPK ataupun audit eksternal ya. Jadi bisa diawasi langsung kan. Dan juga ada portal publik transparansi program MBG. Jadi dana kita tuh ada transparansinya. Jadi itu dana kita jelas larinya kemana. Nah, jadi itu ada 3 model AI ataupun AI utama yang diimplementasikan, yaitu root AI untuk mencari jalur distribusi logistik paling efisien, dan quality AI menggunakan computer vision ataupun CNN untuk memastikan porsi dan komposisi makanan sesuai standar dari foto, dan audit AI menggunakan algoritma prediksi anomali untuk melacak jika ada pengeluaran dana yang tidak wajar. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dan indikator keberhasilan ataupun KPI. Nah, jadi untuk untuk mengukur kesuksesan implementasi IT ini, kami menggunakan beberapa metrik. Yang pertama, sistem harus mencakup 90% sekolah dan juga menekan inefisiensi biaya operasional hingga 30%, dan juga mencapai integrasi data 100% antar lembaga, dan memiliki akurasi deteksi anomali anggaran hingga 98%. Nah, jadi untuk manfaatnya sendiri itu untuk peserta didik itu ada gizi terpenuhi dan terpantau,
satu kesehatan meningkat, dan stunting berkurang. Dan manfaat untuk sekolah dan operator ini ada proses administrasi lebih mudah, laporan otomatis digital, dan juga komunikasi secara real time. Nah, manfaat untuk pemerintahnya atau pusat daerah, ada kebijakan berbasis data akurat dan audit transparan dan akuntabel, dan juga alokasi anggaran yang optimal. Kesimpulannya, jadi Sigi Nasional adalah solusi teknologi informasi terintegrasi yang dirancang untuk menjawab tantangan program MBG Indonesia 2026 dengan memanfaatkan IoT, IT, dan cloud computing, dan juga Big Data Analytics. Sistem ini akan memastikan distribusi tangan bergizi yang transparan, efisien, merata, dan berbasis data di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru Indonesia. Nah, untuk slogan kami sendiri, slogan yang saya buat sendiri itu ada data driven, IoT powered, AI optimized for a healthier Indonesia. Nah, jadi si gizi nasional ini hadir untuk memastikan hak gizi anak-anak Indonesia terpenuhi dengan akuntabilitas sistem yang maksimal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.